mudah-mudahan pada hari ini kita semua sehat. Alhamdulillah tadi Ibu Sekretaris sudah berbincang dengan Ibu dalam keadaan sehat juga. Teman-teman DRGK dan Bapak Ibu dosen yang saya banggakan, pada hari ini kita memulai kegiatan dari ini. Kalau boleh sombong, ini yang pertama kali di RRGK pada saat pandemi, kalau tidak salah Bu Paulin. Alhamdulillah. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Paulin ini adalah salah satu, bahkan mungkin kunci utama sebagai penggagas Universitas Teknologi Indonesia. Kalau nggak salah itu ya, Prof ya? Iya, Pak. Iya. Pak Uwes, Pak. Pak Uwes, pejabatnya Pak Uwes, Pak. Oh, Pak Uwes pejabatnya ya? Pak Uwes. Hanya sayangnya Ibu sekarang kan magistek, Pak Uwes masih setia menemani kami. Baik, pada hari ini Alhamdulillah, kalau selama ini kita bicara tentang wacana paling utama, dan ada beberapa perguruan tinggi yang sudah melaksanakan pembelajaran daring propoling termasuk blended. Ada beberapa perguruan tinggi, bahkan secara khusus beberapa program studi yang ada di Telkom University itu sudah menyampaikan, sudah melaksanakan pendidikan jarak jauh. Pada saat dari itu disampaikan konsep-konsepnya oleh Pak Paulin, Pak Dr. Uwes dan teman-teman di Kemendikbud pada saat itu, semua orang sepertinya ya tidak gitu. Nah, pada hari ini setelah kita dihadapkan pada musibah yang belum tahu kapan akan selesai, walaupun masih beberapa argumen statement yang disampaikan oleh para ahli, ada yang mengatakan 2 minggu setelah Lebaran, 3 minggu setelah bulan Juni, ada yang Juli, bahkan ada yang Desember. Bahkan kementerian sudah mewacanakan kemungkinan bahwa dana kita akan dilaksanakan sampai bulan Desember, sampai akhir tahun ini. Nah, mudah-mudahan tentu sebelum acara ini dimulai, kita berdoa wabah ini cepat berakhir, kita semuanya dalam keadaan sehat, dan pada hari ini kita walaupun dalam dunia maya, tapi kita akan dihadapkan pada sebuah kegiatan yang nyata-nyata dibutuhkan pada saat ini, yaitu pembelajaran blended, baik yang menyangkut pembelajaran tatap muka ataupun pembelajaran yang menggunakan jasa internet yang sering dikatakan dengan e-learning. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan kebijakan Kemendikbud, saya takut bicaranya salah ini, ada Prof. Paulin sekarang. Ya, kita tetap akan mengacu ada 4 aspek menjadi kebijakan Kemendikbud. Satu berkaitan dengan relevansi pendidikan, yang kedua adalah pemerataan pendidikan, yang ketiga berkaitan dengan keterjangkauan, yang keempat berkaitan dengan penguatan mutu yang dalam proses pendidikan. Mau tidak mau, bagi teman-teman yang jauh di sana, mau tidak mau bagi dosen yang terbatas jumlahnya dan memiliki mahasiswa yang lebih, pada saat rasio tidak memenuhi syarat jumlah dosen dengan mahasiswa, maka mau tidak mau teman-teman yang ada di Kemendikbud pada saat itu mengajukan sebuah konsep yang memang sangat didukung oleh pemerintah pada saat itu, Pak Nasir, melaksanakan pendidikan jarak jauh melalui penggunaan fasilitas tadi. Nah, ternyata pada saat ini kita dituntut untuk itu, dan pembelajaran daring boleh saya katakan jauh tidak lebih mudah dibandingkan dengan tatap muka. Ya, pada saat kita mengatakan dulu akan berbeda nanti konsep yang disampaikan oleh Prof. Paulin, yakin tidak menutup kemungkinan Prof. Paulin sampai saat ini mungkin ada dosen yang menyampaikan pembelajaran daring itu hanya dalam satu interaksi antara dosen kepada mahasiswa, itu pun tidak dibangun dalam sebuah interaksi yang baik. Katakan saja hanya tugas dan sebagainya. Oleh karena itu Pak Dirjen Dikti, Pak Menteri jauh-jauh hari sebelumnya memberikan sebuah himbauan kepada dosen, bagaimana kita memberikan tugas yang tidak memberatkan mahasiswa. Yang dimaksud tidak memberatkan mahasiswa itu pada saat capaian pembelajaran sudah kita pikirkan akan tercapai, jangan sampai
memberikan tugas terlalu berat yang mengakibatkan mahasiswa harus keluar rumah. Ya, karena jangankan mahasiswa yang ada di rumah, yang ada di tempat praktek juga ditarik lagi ke rumah masing-masing. Permasalahan yang paling utama yang harus dipecahkan oleh kita bersama-sama, kenapa dalam wabah ini kita harus melaksanakan tadi? Karena bagaimanapun tujuan negara ini dibangun salah satunya adalah bukan hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga melindungi segenap seluruh tumpah darah dan tanah air Republik Indonesia. Jadi pendidikan itu akan memberikan sebuah dampak yang terbaik bagi kualitas manusia, tetapi pada saat manusia itu terancam dengan wabah yang seperti ini, maka yang pertama kali harus diselamatkan adalah jiwa manusianya itu sendiri, baik dosen maupun mahasiswa. Nah, mudah-mudahan daring ini betul-betul kita seperti nanti daring jadi boring, gitu kan? Karena yang saya alami betul-betul daring itu bukan sesuatu yang mudah. Persiapannya harus kuat, kita mau ngambil objeknya ada di mana, nanti di menit keberapa dan sebagainya. Jadi daring itu mudah-mudahan Bapak Ibu dosen tidak memandang sebagaimana orang membuat YouTuber. Cukup membuat video, kemudian disajikan bagaimana cara mengukus saat itu namanya propolen itu ya. Ya, saya pernah belajar itu bagaimana kita merebus kikil, yang akhirnya bisa jadi empuk. Nah, ternyata kalau di YouTube itu mudah disampaikan caranya begini. Tahu-tahunya di rumah saya ada panci, di set itu ada presto, jadi ini itu artinya. Jadi lain, yang mestinya di sana 1 jam sudah empuk, saya 3 jam masih kayak batu, bahkan tidak dapat dipotong dengan pisau sekali. Nah, ini sangat beda sekali, karena bagaimanapun blended itu akan memberikan sebuah warna, bagaimana interaksi dibangun, bagaimana motivasi dibangun, dan saya pikir lebih luas akan dibahas oleh Prof. Audin dan Bapak. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dosen. Pada hari ini Anda sudah dikenalkan dengan orang-orang yang sangat istimewa berkaitan dengan bidang dan keahliannya. Kemudian mudah-mudahan kita berlanjut, karena saya yakin tidak cukup dalam waktu 2 jam, tapi anggap saja ini sebagai sebuah pengenalan awal, sebagai dasar-dasar yang akan disampaikan oleh kedua narasumber. Dan mudah-mudahan setelah wabah ini berlalu, kita tidak hanya berjumpa dalam dunia maya, tapi kita akan kopi darat, sehingga pembelajaran daring akan lebih menarik lagi. Tapi saya yakin karena Prof. Audin ini adalah tokoh di universitas terbuka, beliau bukan hanya sosok dengan segala keterbukaannya, tetapi juga beliau akan terbuka bagaimana memecahkan permasalahan yang kemungkinan akan dihadapi Bapak Ibu pada saat mengembangkan pembelajaran dengan sistem tadi. Sekali lagi terima kasih Prof. Audin, Pak Dr. Dues. Mudah-mudahan kebaikan Ibu dan Bapak pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah yang terbalaskan dengan berbagai kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga, Bapak Ibu dosen, staf semua yang ada di kita, mudah-mudahan sama itu dicatat sebagai bagian ibadah, dijadikan amal soleh demi kebaikan bangsa, demi sumber daya manusia, demi identitas yang paling hakiki Indonesia memiliki martabat dan harga diri yang sempurna. Saya pikir itu dengan segala hormat, dengan izin semua, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, setelah resmi BTEK, bimbingan teknis pembelajaran blended dan e-learning, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Audin.